Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah masjid megah, karpet tebal dan marmer berkilauan. Di antara jemaah berdasi dan berpakaian mahal, tiba-tiba muncul seorang pria lusuh dengan jubah robek, wajah kotor, dan bau jalanan. Tanpa ragu, dia duduk di saf utama. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa semua orang mendadak terdiam saat namanya diumumkan oleh pengurus masjid? Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Jangan lupa, subscribe ya, orang baik. Siang itu, langit terlihat bersih. Mentari menyinari halaman luas sebuah masjid megah di tengah kota. Dari kejauhan, arsitektur masjid tampak anggun. Kubahnya berkilau keemasan, lantainya marmer dingin dan mengilap. Di dalamnya, suasana hikmat menyelimuti barisan saf yang rapi. Para jamaah berpakaian necis, sebagian mengenakan batik mahal, jas panjang, dan sorban sutra. Mereka berbincang lirih sambil menunggu waktu zuhur tiba. Tiba-tiba, keheningan itu terusik. Dari pintu utama, masuklah seorang pria muda. Penampilannya mencolok, bukan karena kemewahan, tapi karena kesederhanaan yang teramat nyata. Bajunya compang-camping. Sandal jepit yang ia kenakan sudah aus, bahkan terlihat bolong di bagian jempol. Wajahnya kusam, penuh debu, dan rambutnya acak-acakan seperti belum tersentuh sisir berhari-hari. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah seperti mengundang tatapan. Beberapa orang menghentikan percakapan. Sebagian langsung memalingkan wajah dengan ekspresi jijik. Itu siapa? Gembel dari mana tuh? Bisik seorang lelaki tua sambil menyikut temannya. Astagfirullah, ini masjid elit, bukan tempat panti sosial, gumam lainnya dengan nada menghakimi. Pria itu tidak menggubris. Dia terus melangkah, melewati barisan saf belakang, melewati deretan tengah, hingga akhirnya, dia duduk di saf paling depan. Tepat di tempat yang biasanya diisi tokoh-tokoh penting, pejabat kota, pengusaha, ulama terkemuka. Bisik-bisik berubah menjadi gelombang suara lirih yang berdesir ke seluruh penjuru ruangan. Astaga, kok bisa-bisanya dia duduk di depan? Orang nggak tahu diri. Mas, mending duduk di belakang ya, jangan bikin jemaah nggak nyaman. Seorang pria parubaya dengan peci hitam dan kacamata emas pun berdiri. Ia melangkah dengan raut tak ramah, mendekati pria lusuh itu. Mas, ujarnya datar. Saya sarankan pindah ke belakang saja. Di sini biasanya untuk tamu kehormatan dan tokoh masyarakat. Namun pria itu hanya menoleh perlahan, mengangguk sopan, dan menjawab dengan suara tenang. Maaf Pak, saya hanya ingin duduk di tempat paling depan, untuk lebih dekat dengan Allah. Jawaban itu membuat si pria parubaya tersentak sesaat. Tapi dengan cepat dia tersenyum sinis. Ya, tapi tetap saja. Ini soal adab, Mas. Jangan salah tempat. Beberapa jemaah di belakang ikut terkekeh kecil. Dasar sok alim, bisik salah satu dari mereka. Namun pria muda itu tak bergeming. Dia kembali menunduk. Bibirnya bergetar pelan, mungkin sedang berzikir, atau membaca doa dalam diam. Raut wajahnya tak menyiratkan kemarahan. Hanya ketenangan yang tak biasa. Ketenangan yang justru membuat banyak orang tak nyaman. Beberapa menit kemudian, suara azan pun berkumandang. Jemaah berdiri. Sang gembel tetap di saf depan, berdiri sejajar dengan para tokoh kaya dan terpandang. Beberapa dari mereka tampak gelisah, ada yang mengernyit, bahkan melangkah satu baris mundur agar tidak berdiri sejajar dengannya. Solat dimulai. Suasana kembali hening. Namun dalam hati para jamaah, kebanyakan masih dihantui rasa heran, tidak rela, bahkan sebal. Di tengah-tengah solat berjamaah itu, tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik bagi masjid megah ini. Sebuah pelajaran besar sedang menanti mereka, dan semuanya akan berubah mulai dari satu nama, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Solat zuhur pun usai. Suasana kembali tenang, meskipun aura canggung masih terasa. Beberapa jemaah langsung bergegas keluar, sebagian lagi duduk membaca wirid, dan sisanya berbincang di serambi masjid sambil sesekali melirik ke arah pria muda lusuh yang masih duduk di saf depan, diam dan tertunduk. Pengurus masjid pun naik ke mimbar.
Seorang pria parubaya dengan suara mantap dan nada formal mulai berbicara melalui mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang telah mendukung kegiatan masjid ini selama bertahun-tahun. Terutama untuk program renovasi besar, bantuan beasiswa, serta santunan anak yatim. Semua jamaah mendengarkan. Sebagian mulai menebak-nebak. Ini pengumuman yang sudah dinantikan sejak pekan lalu. Pengumuman siapa donatur misterius yang selama ini membiayai hampir seluruh kegiatan besar masjid. Bahkan pengurus sendiri hanya mengetahui nama melalui transfer dan instruksi digital, tanpa pernah bertemu langsung dengan sosoknya. Dan hari ini, izinkan kami dengan bangga mengumumkan nama utama yang berada di balik semua ini. Dialah yang telah diam-diam menjadi donatur tunggal renovasi kubah, pembangunan ruang tahfidz, serta biaya rutin pengelolaan masjid selama 3 tahun terakhir. Semua orang mulai menajamkan pendengaran. Beberapa tokoh penting sudah siap berdiri, menduga bahwa nama mereka akan disebut. Pengurus menghela napas, lalu menyebutkan nama itu dengan jelas dan penuh penghormatan. Saudara kita, Fadhil Rashid bin Mahmud. Hening. Suara kipas angin di langit-langit masjid terdengar jelas. Semua orang saling pandang. Tak ada satupun yang tampak mengenal nama itu, sampai satu sosok perlahan berdiri dari saf paling depan. Pria muda berwajah lusuh, berjubah kusam, dengan sandal jepit dan rambut berantakan, dialah yang berdiri. Dengan tenang ia menatap ke arah pengurus yang terdiam di atas mimbar, lalu memalingkan wajah ke arah jamaah yang kini membisu. Beberapa orang tercekat. Beberapa lagi berusaha mengalihkan pandangan, seolah menolak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pria itu melangkah maju, menundukkan kepala, dan berkata pelan namun lantang, "Maaf, jika penampilan saya mengecewakan. Tapi saya hanya ingin tahu, siapa saja yang memuliakan manusia karena Allah, dan siapa yang masih menilai hanya dari pakaian." Ruangan masih terdiam. Tak ada yang menyahut. Hati mereka tertampar hebat. Seorang pria tua yang tadi mencibir langsung menunduk. Wajahnya merah padam. Ibu-ibu yang sempat membisikkan ejekan saling berpandangan tak nyaman. Para tokoh yang mundur saat berdiri di sebelahnya kini hanya bisa tertunduk diam. Selama ini, saya mendanai masjid ini bukan untuk dihormati, lanjutnya, tapi agar rumah Allah ini bisa menyambut siapa saja. Bahkan mereka yang dianggap tidak layak, seperti saya. Suara beratnya menggetarkan ruang besar itu. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Seorang anak muda di saf belakang menggenggam tasbihnya lebih erat. Pengurus masjid turun dari mimbar, mendekati pria itu dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan kami, Fadhil. Kami tidak tahu." Pria muda itu tersenyum tipis. "Saya pun tidak berharap kalian tahu. Tapi saya berharap, mulai hari ini, siapapun yang masuk ke sini, tak akan lagi diukur dari sandal, dari jubah, dari parfum, atau mobil yang dikendarai." Semua jamaah berdiri. Satu persatu menghampirinya. Ada yang menyalami dengan wajah tertunduk. Ada pula yang memeluknya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada suara ejekan, tidak ada lagi cibiran. Yang ada hanya hening, dan haru yang menggantung di udara. Dan saat itu juga, semua orang sadar. Kadang, wajah Allah hadir dalam sosok yang kita anggap rendah. Tapi justru dari merekalah kita belajar arti kemuliaan sejati. Pagi di masjid itu tak lagi sama. Sejak kejadian siang kemarin, banyak wajah baru yang mulai berdatangan, entah karena penasaran, ingin belajar dari Fadhil, atau sekadar mencari inspirasi dari kisahnya. Sosok yang dulu hanya dianggap pengganggu pemandangan kini menjadi pusat perhatian, bukan karena kekayaannya, tapi karena pelajaran besar yang ditinggalkannya. Di serambi masjid, Fadhil duduk bersila di atas tikar lusuhnya yang sudah terbiasa ia gunakan. Beberapa pemuda berkumpul di dekatnya, termasuk salah satu pengurus muda bernama Iqbal, yang sejak kemarin merasa paling bersalah karena pernah menatap Fadhil dengan curiga saat pertama kali datang. "Bang, boleh saya tanya sesuatu?" ucap Iqbal hati-hati. Fadhil mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, silakan. Kenapa abang gak bilang dari awal kalau abang yang danai semua ini? Kan bisa saja kami perlakukan lebih baik." Fadhil menghela napas.
Tatapannya menembus pelataran masjid yang mulai ramai oleh anak-anak penghafal Quran yang baru datang. Karena saya bukan ingin diperlakukan lebih baik. Saya ingin tahu, apakah tempat ini memang tempat Allah, atau hanya tempat yang dikendalikan gengsi manusia. Iqbal terdiam. Saya pernah sholat di masjid kecil di kampung, hanya beratapkan seng dan lantai tanah, tapi semua orang yang datang, entah berpakaian bagus atau tidak, disambut hangat. Tidak ada yang duduk sendirian karena penampilannya. Lanjut Fadhil dengan suara pelan. Saya ingin tahu apakah masjid besar dan mewah ini juga bisa bersikap sama. Tiba-tiba, seorang pria tua berjenggot putih yang sebelumnya menjadi tokoh berpengaruh di lingkungan masjid, menghampiri Fadhil. Wajahnya serius, matanya berkaca-kaca. Ananda, aku ingin meminta maaf. Aku adalah orang yang memintamu kemarin untuk pindah ke saf belakang. Aku malu, sangat malu. Fadhil menggeleng pelan. Jangan minta maaf kepada saya, Pak. Tapi marilah kita saling memperbaiki. Ini bukan tentang saya. Ini tentang siapa yang berhak duduk di rumah Allah. Siapapun yang datang dengan hati tunduk, tak peduli ia kaya atau miskin, layak duduk di depan. Pria tua itu pun memeluknya, lalu berbisik lirih. Semoga Allah menjaga hati seperti milikmu. Di waktu yang sama, di sudut lain masjid, seorang pemuda yang dulu pernah menertawakan Fadhil mulai menangis diam-diam. Ia teringat bagaimana ia pernah menyindir Fadhil sebagai pengganggu suasana karena penampilan lusuhnya. Kini, ia menyaksikan langsung bagaimana orang yang ia hina adalah sosok yang membuat masjid tempatnya beribadah tetap berdiri hingga hari ini. Fadhil kembali bersuara, "Saya pernah punya segalanya. Uang, kendaraan, bahkan kekuasaan. Tapi saya kehilangan sesuatu, makna." Iqbal menatapnya penasaran. "Makna apa, Bang?" "Makna bahwa hidup bukan soal dihormati, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan manfaat untuk orang lain. Saya pernah hidup sebagai pebisnis yang tidak peduli. Tapi saya ingin hidup sebagai manusia yang berguna. Dan rumah Allah adalah tempat saya mulai memperbaiki semuanya." Suasana jadi hening. Angin berhembus pelan di serambi masjid. Suara tilawah dari anak-anak madrasah mulai terdengar lembut, menyatu dalam suasana yang penuh penghayatan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik jubah lusuh dan wajah penuh debu, tersimpan hati yang mencari Allah dalam bentuk paling tulus. Hari-hari berlalu setelah kejadian yang mengguncang masjid besar itu. Fadhil tetap hadir setiap hari. Ia tidak pernah berubah, tetap dengan jubah yang sama, duduk di tempat yang sama, dan senyum yang tak pernah pudar. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Setelah sholat subuh berjamaah, Fadhil menyerahkan 4 amplop putih kepada 4 orang berbeda. Masing-masing diberikan dengan tangan kanan dan tatapan penuh makna. Iqbal, pemuda yang kini hampir selalu menemani Fadhil, bertanya pelan, "Surat apa itu, Bang?" Fadhil tersenyum. "Sebuah amanah, dan mungkin juga ujian kecil untuk mereka." Amplop pertama diberikan kepada pria parubaya yang dulu dengan keras menyuruhnya pindah dari saf utama. Saat pria itu membukanya, tangannya gemetar. Di dalamnya, hanya ada secari kertas bertuliskan, "Saya sudah maafkan, bahkan sebelum engkau menyalahkan. Tapi mari kita perbaiki diri bersama-sama. Saya sudah menyumbangkan dana untuk renovasi rumahmu yang nyaris roboh. Semoga Allah berkahi keluarga kecilmu." Pria itu menangis sesenggukan, tak sanggup berkata apa-apa. Iqbal yang melihatnya ikut terharu. Amplop kedua diberikan kepada seorang ibu petugas kebersihan masjid, yang selama ini tak pernah menyadari siapa Fadhil sebenarnya. Ia membuka surat itu dengan ragu, lalu menutup mulutnya terkejut. "Ibu yang mulia, saya tahu ibu tidak pernah menilai saya dari pakaian. Setiap pagi ibu menyapa saya dengan salam dan senyum. Karena itu, saya sudah melunasi seluruh hutang pengobatan suami ibu di rumah sakit. Semoga Allah ganti dengan kebaikan yang berlipat." Ibu itu langsung bersimpuh sambil menangis. "Ya Allah, siapa sebenarnya engkau, Nak?" lirihnya. Amplop ketiga diserahkan kepada ketua takmir masjid. Seorang yang dulu menertawakan Fadhil di depan umum. Ketika ia membaca isi surat itu, tangannya gemetar. "Saudaraku, rumah Allah ini bukan milik kita. Ia bukan milik takmir,
bukan milik orang kaya, bukan pula hanya untuk yang rapi dan harum. Saya titip satu pesan. Jangan lagi pernah usir seseorang dari saf utama hanya karena bajunya. Karena Allah tak pernah menilai hamba dari bajunya. Hanya dari hatinya. Ia tertunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Amplop keempat diberikan kepada Iqbal sendiri. Ia membukanya pelan-pelan. Iqbal, terima kasih sudah menjadi sahabat di akhir perjalananku. Saya sudah lama sakit. Dokter mengatakan tidak banyak waktu tersisa. Tapi saya tidak takut, karena Allah telah beri saya kesempatan melihat hati manusia di rumahnya. Jika suatu hari saya pergi, tolong lanjutkan semua program sosial ini. Dan jangan biarkan masjid ini kehilangan ruhnya hanya karena gengsi dan kemewahan. Iqbal tak bisa bicara. Matanya memerah. Ia menatap Fadhil, dan hanya bisa memeluk pria muda itu erat. Hari itu, masjid menjadi saksi, bukan hanya perubahan besar dalam hati banyak orang, tapi juga bagaimana seorang yang disebut gembel ternyata menjadi guru kehidupan yang luar biasa. Di ujung malam, saat semua orang telah pulang, Fadhil duduk sendirian di serambi masjid. Ia menatap bintang-bintang. Allah, semoga semua ini cukup untuk menebus masa laluku yang penuh kesombongan. Dan malam itu, satu cahaya baru bersinar dari hati banyak manusia. Terbit dari satu sosok sederhana yang mengajarkan bahwa memuliakan orang lain adalah bentuk ibadah yang paling hakiki. Dalam kehidupan ini, kadang seseorang hadir bukan untuk tinggal lama, tapi untuk meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Jejak yang menembus hati, menggugah nurani, dan mengubah cara kita memandang dunia. Sudah sepekan berlalu sejak 4 amplop itu mengubah wajah masjid besar itu. Suasana yang dulu kaku dan penuh formalitas kini terasa lebih hangat. Orang-orang mulai saling menyapa, lebih sering tersenyum, dan yang paling mencolok, semua saf, dari depan hingga belakang, kini terbuka untuk siapapun. Namun di balik semua perubahan indah itu, Fadhil semakin lemah. Iqbal memperhatikannya setiap hari. Langkah Fadhil makin pelan, kadang batuknya mengganggu sholat, dan ia lebih sering duduk bersandar setelah salam. Suatu malam, Fadhil duduk di teras masjid, memandangi langit yang bertabur bintang. Iqbal duduk di sampingnya. "Bang," suara Iqbal lirih. "Apa benar, umurmu tak lama lagi?" Fadhil tersenyum. "Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, Iqbal. Tapi tak semua jiwa sempat memperbaiki hidup sebelum saat itu datang. Aku bersyukur. Allah beri waktu." Iqbal menggigit bibirnya. "Kalau aku boleh tahu, siapa sebenarnya abang ini?" Fadhil diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Aku pernah hidup di puncak dunia, Iqbal. Anak konglomerat, dikelilingi harta dan pujian. Tapi aku hancur ketika tahu, banyak orang di sekitarku hanya mencintai apa yang kupunya, bukan siapa aku. Maka aku pergi. Aku ingin tahu, adakah yang mencintai tanpa tahu kekayaanku? Mencintai karena Allah. Menilai karena hati." Malam itu, tak banyak kata yang diucapkan. Namun hati Iqbal penuh. Ia menatap pria di sampingnya dengan hormat yang tak bisa dilukiskan. Keesokan harinya, Fadhil tak datang ke masjid. Iqbal merasa aneh. Ia pun bergegas menuju rumah sederhana tempat Fadhil tinggal. Pintu tak terkunci. Di dalam, Fadhil terbaring lemah di atas kasur tipis. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Bang! Ya Allah, abang kenapa?" seru Iqbal panik. Fadhil membuka mata, tersenyum lemah. "Iqbal, waktunya sudah dekat." Iqbal langsung menghubungi ambulans dan memanggil beberapa warga. Namun semuanya terasa cepat. Terlalu cepat. Di dalam ambulans, Fadhil sempat berkata lirih, "Terima kasih, Iqbal. Tolong jaga masjid itu. Dan jaga 4 wanita hebat yang Allah titipkan padaku." Iqbal menangis, menggenggam tangan Fadhil erat. "Insya Allah, Bang, insya Allah." Dan di pagi yang tenang, ketika adzan subuh baru saja selesai berkumandang, Fadhil menghembuskan napas terakhirnya. Dalam damai, dalam senyum. Di masjid, berita itu menyebar cepat. Para jemaah menangis. Ketua takmir memeluk mushaf dengan air mata. Ibu petugas kebersihan terduduk lemas. Bahkan pria parubaya yang dulu paling sering menghina,
kini menjadi yang paling keras menangis di sudut masjid. Jenazah Fadhil disyalatkan oleh ratusan orang. Ia dikubur di tanah wakaf dekat masjid, atas permintaannya sendiri. Dan di batu nisannya, hanya tertulis satu kalimat. Yang datang dengan hina, pergi dalam mulia. Yang membawa sedikit, meninggalkan begitu banyak. Seseorang bisa meninggalkan rumah megah, perusahaan besar, atau rekening tak bersisa. Tapi warisan yang paling agung adalah warisan kebaikan. Yang hidup dalam hati mereka yang ditinggalkan. Yang diam-diam mengubah arah hidup orang lain. Beberapa minggu setelah kepergian Fadhil, suasana masjid tetap ramai. Tapi ada satu hal yang berbeda. Seluruh jemaah kini saling menyapa, tanpa pandang baju, wajah, atau status. Bahkan pria parubaya yang dulu berkata, masjid ini bukan tempat ngemis, kini menjadi pengurus utama yang paling rajin menyapu halaman dan menyambut siapapun yang datang, dengan senyum dan tangan terbuka. Iqbal, yang kini dipercaya menjadi ketua pemuda masjid, setiap Jumat sore mengadakan kajian untuk anak-anak jalanan dan pemuda miskin. Ini semua atas wasiat Bang Fadhil, ucapnya di awal setiap pertemuan. 4 wanita misterius yang pernah muncul saat pembukaan kotak donasi juga kembali. Kali ini, tak ada lagi hijab tebal yang menutupi wajah, atau diam yang mencurigakan. Mereka duduk bersama ibu-ibu jemaah, tersenyum ramah, dan ikut dalam program sosial yang rutin diadakan masjid. Satu dari mereka, wanita berusia sekitar 50 tahun, pernah berkata kepada Iqbal, dia mungkin terlihat tak punya apa-apa, tapi kami tahu, suamiku adalah orang terkaya yang pernah kami kenal, kaya hati. Iqbal hanya bisa menunduk, menahan air mata. Satu sore, saat membersihkan rak buku masjid, Iqbal menemukan satu kitab kecil di pojok. Di halaman depannya tertulis tangan Fadhil. Aku tak ingin dikenang karena kekayaanku, tapi karena Allah memberi aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika kau membaca ini, doakan aku. Dan jika kau meneruskan kebaikan, itu sudah cukup sebagai balasanku. Iqbal menutup kitab itu pelan, lalu memeluknya erat. Minggu demi minggu berlalu. Tapi nama Fadhil terus disebut. Bukan karena jasanya semata, tapi karena setiap sudut masjid kini menyimpan jejaknya. Kamar wudhu yang dulu kotor kini selalu bersih karena ada anak-anak muda yang terinspirasi. Saf-saf depan yang dulu eksklusif kini dipenuhi siapapun yang datang lebih awal, tanpa canggung atau takut diusir. Kotak donasi tak pernah kosong, bahkan seringkali berlebih, karena semua sadar bahwa berbagi tak harus menunggu kaya. Dan di setiap khotbah Jumat, takmir masjid selalu mengingatkan satu hal. Jangan lihat orang dari bajunya. Jangan nilai manusia dari hartanya. Bisa jadi, mereka yang tampak paling hina di matamu, justru sangat mulia di sisi Allah. Tetap ikuti cerita kita berikutnya ya. Sampai jumpa.